Shalom keluarga besar Happy Sword Family yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat mendengarkan renungan di pagi hari ini bersama saya. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat hari yang Kau beri, buat nafas kehidupan, buat segala semuanya ya Tuhan yang Kau telah berikan kepada kami ya Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena kasih, anugerah dan kemurahan-Mu, kebaikan-Mu ya. Biarlah kami membuka telinga hati kami ya Tuhan, untuk kami boleh mendengar dan kami boleh menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, renungan pagi ini saya beri judul Mau Disayang Tuhan. Kita ambil ayatnya di dalam Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Masih tentang khotbah Bapak Gembala, tentang pastikan saudara sudah bersama Yesus. Seberapa lama kita mengenal Tuhan? Kita ada yang dari lahir, ada juga yang pertengahan umurnya, ada juga yang sudah tua, yang baru mengenal Tuhan. Satu kebahagiaan bagi saya adalah saat saya tahu bahwa Tuhan itu mengasihi saya. Saya dipilih menjadi anaknya dan mengenal Dia secara pribadi. Waktu itu saya dibaptis tanggal 23 Agustus tahun 1997. Berarti sudah 28 tahun saya mengenal Tuhan, saya bersama Tuhan. Seiring berjalannya waktu, pengenalan dan pemahaman akan Kristus berakibat perubahan cara pandang saya pada Tuhan, dan nilai-nilai hidup saya berubah. Cara pandang yang dulunya duniawi diubahkan dengan cara pandang yang bernilai firman Tuhan. Pengenalan akan Tuhan selalu membuat kerinduan untuk saya lebih intim lagi, ingin lebih lagi disayang Tuhan. Itu harus mempunyai hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu akan menghasilkan karakter Tuhan, kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, dan kemahakuasaan Tuhan di dalam hidup saya. Dan itu juga yang harus kita punyai di dalam setiap kehidupan keluarga besar Happy Sword Family. Pengenalan akan Tuhan telah membuat saya mengalami perubahan-perubahan hidup saya yang sangat luar biasa. Saya mengalami selalu pembaharuan-pembaharuan di dalam kehidupan saya. Dan itu harus membawa dampak, harus menghasilkan buah-buah Roh Kudus di dalam kehidupan saya. Apakah mengikut Tuhan itu baik-baik saja? Gampang-gampang saja? Enggak. Itu harus melalui proses. Harus melalui pengorbanan-pengorbanan. Dan harus melalui semua ujian-ujian. Semakin kita dekat sama Tuhan, makin intim, tentu ada oknum yang tidak suka. Dan oknum itu terus akan berusaha untuk selalu menjatuhkan kita. Tapi jika kita hidup kita
terus bergantung pada Tuhan, terus intim dengan Tuhan, terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka segala apapun kita akan pasti berusaha untuk tidak mengikuti bisikan-bisikan daripada iblis. Pengenalan akan Tuhan itu merupakan sesuatu yang berharga, yang telah mengubahkan hidup kita. Makanya kita harus terus menjadi manusia yang baru. Kita harus menang bersama Kristus untuk mengalahkan semua keinginan-keinginan daging kita, menahan diri untuk melakukan dosa, penyangkalan diri. Ini adalah yang disebut ujian, penderitaan, seperti Yesus yang sudah terlebih dahulu mengalaminya. Kita harus mematikan setiap dosa yang diiming-imingkan, selalu dibisik-bisikkan oleh iblis, oknum yang tidak jelas itu. Kita harus lebih mengenal Tuhan kita lebih lagi, agar hidup kita semakin hari semakin serupa dengannya, supaya kita terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Sekian renungan pagi hari ini. Saudara-saudari terkasih jemaat Happy Swat Family, mau disayang Tuhan, hiduplah lebih intim dengan Tuhan dan jauhkan segala intimidasi apapun, hal-hal yang ada di dunia ini yang akan selalu menjatuhkan kita. Mari kita harus lebih berkemenangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat renungan pagi hari ini, di mana kami harus lebih intim lagi dengan Engkau ya Tuhan, di mana hidup kami harus taruh, kami harus serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan, agar segala intimidasi yang daripada iblis kami dapat menangkisnya Tuhan. Kami harus menjadi pemenang Tuhan, kami harus dapat masuk di dalam kerajaan-Mu ya Bapa. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang selalu taat dan tunduk kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh kehidupan kami pagi hari ini di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus.